Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Anggrani Setiawati dari kelas Ekonomi Syariah I dengan NIM 4011900275. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang fikih muamalah. Yang pertama yaitu pengertian dari fikih muamalah, yaitu ada secara luas dan secara sempit. Pengertian fikih muamalah secara luas yaitu aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Pengertian fikih muamalah secara sempit yaitu terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda. Yang kedua yaitu sumber hukum muamalah. Sumber hukum muamalah terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Qiyas. Sumber hukum muamalah pada Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 182, ayat 275, dan ayat 283. Pada As-Sunnah terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 32, Quran Surat An-Nisa ayat 80. Dan pada Qiyas terdapat pada Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Pembagian dan lingkup kajian fikih muamalah. Pembagian fikih tergantung pada sudut pandang, mengonsepsikan dalam pengertian luas atau dalam pengertian sempit, lalu dibagi menjadi 5 bagian. 1. Hukum kebendaan, hukum perkawinan, hukum acara, pinjaman, dan harta peninggalan. Menurut Syafi'i dan Suhaindi, lingkup fikih muamalah adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Lalu lingkup cangkup al-muamalah al-madiyah yaitu jual beli, gadai, jaminan dan tanggung jawab, pemindahan utang, jatuh bangkit, batas bertindak, perseorangan harta atau tenaga, sewa menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, beberapa masalah muasyarah dan muhadisah seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain. Asas hukum muamalah. Terdapat beberapa asas hukum muamalah. Yang pertama, asas ilahiyah. Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Yang dua, asas kebebasan. Islam memberi kebebasan pada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan di sini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Yang ketiga, asas persorangan atau setaran. Asas persamaan atau kesetaraan. Manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandasi pada persamaan dan kesetaraan. Yang keempat, asas keadilan. Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil dan mendasarkan pada syariat Islam. Yang kelima, asas kerelaan. Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Asas kejujuran dan kebenaran. Dalam perjanjian bisnis, kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis.
Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri dan akan menimbulkan perselisihan di antara pihak. Yang terakhir adalah asas tertulis dan kesaksian. Dalam melakukan perjanjian dalam bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan perlu adanya saksi agar kedepannya tidak ada kesulitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.